Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Maulana. Saya dari kelas aplikasi komputer kelas 6A3, ingin mempresentasikan mengenai hasil langkah-langkah atau analisis data yang telah saya lakukan dalam penelitian saya yang berjudul Hubungan Antara Regulasi Diri dengan Fear of Missing Out pada mahasiswa pengguna media sosial. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberi tahu teman-teman mengenai cara-cara atau langkah-langkah eh, uji, yaitu mengenai analisis data menggunakan JSP. Nah, sebelum memasuki eh, sesi langkah-langkah untuk menjelaskan analisis data, di sini saya ingin memberi tahu eh, apa fenomena dari penelitian saya. Nah, di di masa kini itu banyak remaja mengalami fear of missing out. Nah, hal ini tuh perasaan takut dan tertinggal dari informasi, tren, atau aktivitas yang dilakukan orang lain. Nah, biasanya tuh remaja ini tuh cenderung terus memeriksa media sosial supaya tidak ketinggalan gitu. Nah, namun tidak semua remaja terjebak dalam hal ini. Eh, mak- Remaja yang memiliki regulasi diri yang baik mampu mengontrol penggunaan media sosial dan tidak mudah terdistraksi. Nah, sebaliknya remaja yang dengan regulasi diri yang rendah cenderung lebih sering mengalami FOMO. Nah, fenomena ini penting dipahami karena FOMO yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan keseimbangan hidup remaja. Nah, dengan demikian di sini saya akan eh, menjelaskan langkah-langkah yang akan saya paparkan, yaitu dari uji validitas hingga uji regresi. Nah, di sini saya dalam eh, melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, saya sudah menyebar kuesioner dengan yang mengisi 40 responden. Nah, data ini saya akan gunakan untuk mencari tahu apakah data ini valid atau dan reliabilitas. Nah, di sini apa sih itu uji validitas? Nah, di sini validitas adalah sejauh mana suatu instrumen mampu mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas menilai ketepatan item dalam mengukur konstruk psikologis. Umumnya diuji melalui korelasi item sampai total. Nah, jika R lebih besar dari R tabel dan P lebih kecil 0,5, maka item dinyatakan valid. Nah, di sini mari kita sama-sama melakukan uji validitas ya, teman-teman. Nah, pertama ca- kita ambil datanya dulu dari yang sudah teman-teman sebarkan ya. Nah, di sini saya sudah menyebarkan data saya. Nah, ini ada FOMO dan regulasi. Nah, yang FOMO itu saya dari item pertama hingga item 15. Sebelumnya langsung saja kita kopas ya teman-teman. Sebenarnya eh, bisa dengan memasukkan sebentar. Kita masuk dulu. Nah, kita masuk ke JSP-nya. Nah, sebenarnya tuh bisa kita langsung masuk open mencari file-nya. Jadi nanti data yang kita ingin uji itu langsung ada, tapi kita ingin menggunakan yang langsung copy paste aja ya teman-teman. Nah, kita udah ini, maaf teman-teman. Ulang-ulang.
Sebentar ya teman-teman. Hmm, Nah, sudah ya. Nah, ini item yang sudah saya taruh di JSP. Nah, lalu step selanjutnya yang harus kita lakukan itu pencet analyze-nya, teman-teman, agar terdapat menu-menu untuk kita lakukan uji data. Maaf ini sedikit ada gangguan. Nah, untuk mencari tahu validitas, kita pergi ke yang namanya regression ya, teman-teman. Lalu kita pencet correlation. Ingat teman-teman, regression lalu correlation. Nah, di sini kita klik item yang satu di sebelah kiri, kita shift aja teman-teman. Item satu hingga item 15 ya. Maaf, hingga total teman-teman. Kita masukkan. Nah, bentar kita tunggu ya teman-teman. Nah, hasilnya udah keluar ya teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, eh, jika nilainya itu p-value-nya itu kurang lebih dari 0,5, maka dinyatakan valid. Nah, ini kita cek nih teman-teman. Dari item satu hingga item 15. Nah, ini bisa dinyatakan valid semua teman-teman. Ini item yang pertama, item satu. Ini dua, valid. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, untuk item FOMO ini bisa dibilang valid semua ya teman-teman. Maka step yang selanjutnya kita harus cari tahu yaitu apa reliability-nya teman-teman. Nah, lanjut kita cek reliabilitasnya teman-teman. Nah, di sini kita klik menu reliability lalu pilih unidimensional reliability ya teman. Pencet. Nah, di sini sama seperti tadi, klik item satunya, lalu shift aja biar cepat, lalu klik bawah. Nah, di sini sampai item 15 aja, jangan sampai total ya teman-teman. Pencet. Nah, untuk convenience-nya kita kita klik yang convenience alpha ya teman-teman. Yang McDonald ini kita tidak gunakan karena karena kita ingin mencari tahu convenience alpha saja. Oh iya, maaf. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu uji reliabilitasnya dulu. Nah, reliabilitas ini menunjukkan konsisten suatu alat ukur. Nah, ini tuh menurut Sugiono. Nah, umumnya diuji dengan Kronstadt alpha. Nah, yang tadi itu Confiance alpha ini eh, sama ya teman-teman, seperti Kronstadt alpha. Nah, yang nilainya itu lebih dari 0,7 menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Semakin tinggi nilai alfa, semakin konsisten skala tersebut. Nah, kita lihat teman-teman hasil dari reliabilitasnya. Apa?
item FOMO ini. Nah, bisa kita lihat ya, estimate-nya 0,988. Nah, ini bisa diartikan bahwa reliabilitas dari variabel FOMO ini atau item FOMO ini tinggi ya teman-teman. Coba ketika kita pencet if item drop, tunggu, masih loading ya teman-teman. Nah, if item drop ini eh, ketika ada yang lower 95% itu ada yang lebih tinggi dari estimate-nya, maka dinyatakan item kurang baik atau kurang reliabilitas gitu. Jadi ini tuh di bawah semua ya, teman-teman. 381, 382, tidak ada yang melebihi dari estimate-nya. Jadi bisa dinyatakan bahwa item semuanya ini tuh sangat-sangat reliabilitas, teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke uji normalitas ya, teman-teman. Nah, lanjut ke uji normalitas ya, teman-teman. Nah, ini tuh bagian dari uji asumsi ya, teman-teman. Nah, uji normalitas ini tuh menguji apakah data berdistribusi normal itu menurut Ghazali 2018. Nah, uji normalitas itu biasanya diuji dengan Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk. Data normal jika P kurang P lebih besar dari 0,05. Nah, mari kita langsung aja untuk membuat langkah-langkah yang akan kasih tahu mengenai dari uji normalitas ini. Nah, pertama-tama dari kita ambil dari data yang sudah kita lakukan, yaitu mencari 100 responden untuk mengukur uji normalitas ini. Nah, saya sudah mendapatkan datanya, teman-teman. Nah, ini dia. Ini totalnya saja ya, teman-teman. Jika ada itemnya ini, data jika ada item. Nah, ini tuh source responden, teman-teman. Kita makanya yang totalnya aja. Oh, kita langsung masuk ke JSP. Oke, di data aja. Kita buat ulang lagi ya, teman-teman. Nih, sedikit ada ngelek ya, teman-teman. Oh. Hmm. Nah, kita udah masuk. Kita langsung copy paste aja. Kita masukin ke si kolom yang pertama. Nah, masuk ya teman-teman. Nah, jika sudah masuk, mari kita langsung masuk ke analyze lagi teman-teman. Untuk memasuki menu agar kita bisa melakukan uji datanya. Nah, jika sudah, mari kita ke menu analyze. Nah, klik menu deskriptif ya teman-teman. Menu deskriptif, lalu pilih yang deskriptif statistik. Chat. Nah, jika sudah, kita pilih yang total dari regulasi FOMO dan total dari regulasi diri. Langsung masukin aja ke variabelnya.
Nah, untuk selanjutnya kita pencet yang statistik. Nah, kita pilih centang yang valid, missing, min, dan Shapiro, aduh maaf, yang Shapiro Wilk test ya teman-teman. Nah, nah, jika sudah, kita langsung bisa lihat hasil dari data ini ya teman-teman. Kita zoom dulu sebentar. Nah, yang kita lihat ini tuh Shapiro Wilk dan P of Shapiro Wilk ya teman-teman ya. Nah, jadi eh, dari pada 100 responden ini diperoleh p-value-nya sebesar 0,069 untuk variabel yang fear of missing out. Nah, dan yang untuk total regulasi dirinya itu sekitar 0,061 ya teman-teman. Nah, kedua nilai P tersebut ini lebih besar dari batas signifikansi 0,0,5 yang berarti didistribusikan bahwa kedua variabel ini dinyatakan normal secara statistik ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, tuh 0,05. Nah, jadi bisa dinyatakan bahwa kedua variabel ini teruji normal ya, teman-teman. Tidak ada yang berdistribusi yang tidak normal. Jadi kita bisa langsung lanjut ke uji homogenitas ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu masuk ke uji homogenitas. Nah, uji ini menguji apakah varians antar kelompok sama. Diuji dengan Leuven test. Jika P lebih besar 0,5, maka data homogen dan dapat digunakan dalam uji beda seperti ANOVA. Nah, kita langsung aja masuk ke JSP-nya lagi untuk kita uji ya teman-teman. Dari uji homogenitasnya ini. Nah, untuk maaf ini rada nggak kelihatan karena ketutupan. Nah, untuk uji homogenitas kita pencet yang t-test ya teman-teman. Kita pencet t-test, lalu lanjut pilih yang independent sample t-test teman-teman. Yang klasikal ya teman-teman. Kita batasin. Mana? Lihat. Nah, kita bisa masukin sama ya teman-teman. Total FOMO dengan total regulasi ke dependent variables. Lalu jenis kelaminnya kita taruh di grouping variables, teman-teman. Oke. Nah, jika sudah, ubah settingan seperti ini. Deskriptif kita nyalain, lalu deskriptif plotnya kita nyalain, dan round clouds kita nyalain, normality, equality of variance kita nyalain, yang ini kita pilih defense sesuai ketentuan, lalu kita bisa lihat uji uji homogenitas ya teman-teman. Tapi tunggu dulu lagi loading. Nah, kita bisa lihat teman-teman. Berdasarkan dari test of equality of variance atau Levin, itu diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,849. Dan untuk variabel regulasi diri itu 0,937. Nah, untuk variabel fear of missing out atau
dengan regulasi diri ini tuh keduanya memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varians kedua kelompok data ini dan berdasarkan jenis kelamin adalah homogen atau tidak berbeda secara signifikan ya teman-teman. Karena dari hasil yang sudah kita temui bahwa nilainya itu besar dari 0,05 ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ke uji selanjutnya itu ada uji linearitas ya teman-teman. Sebentar. Nah, nah, selanjutnya kita masuk ke uji linearitas. Uji linearitas memastikan hubungan antara variabel berbentuk linear diuji dengan ANOVA linearitas. Signifikansi linearitas lebih kecil 0,05 dan defisiasi dari linearitas P lebih besar 0,05 menandakan hubungan linear. Oke, selanjutnya kita akan mencari tahu ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut kembali ke JSP ya teman-teman. Nah, di sini yang akan saya jelaskan itu uji linearitas pada uji korelasi ya teman-teman. Sebelum kita memasuki uji regresi. Karena sebenarnya pada penelitian saya, karena saya hubungan yang seharusnya menggunakan uji korelasi saja, tapi karena ini memenuhi untuk tugas mata kuliah, jadi saya akan juga menguji regresi nanti, teman-teman. Nah, jadi kita masuk kembali ke JSP-nya, teman-teman. Nah, maaf, agak sedikit terganggu. Nah, kita di sini klik yang regression ya, teman-teman. Kita klik regression. Nah, kita pilih yang klasikal. Nah, yang yaitu pilih correlation. Nah, jika sudah masuk, kita masukin total F dan total regulasi diri ke variabel C, teman-teman. Oke. Nah, jika sudah, kita ubah settingannya menjadi seperti ini. Terus ini kita ubah efek size-nya kita nyalakan dan sample size-nya juga kita nyalakan. Lalu scatter plots-nya juga kita nyalakan ya teman-teman. Lanjut, assumption check-nya kita pilih yang Shapiro dan normality multivariate normality-nya juga kita nyalakan. Nah, sudah dapat hasilnya teman-teman. Nah, sudah dapat hasilnya. Nah, berdasarkan hasil linearitas ya teman-teman pada uji korelasi menggunakan pengujian asumsi normalitas dengan Shapiro-Wilk test diperoleh nilai signifikan ya teman-teman sebesar P sama dengan 0,0,350 nih nilai P ya teman-teman. 350 untuk kedua variabel, yakni fear of mixing out dan regulasi dirinya. Karena nilai P lebih besar dari 0,5, maka dari data kedua variabel tersebut berdistribusikan normal secara statistik, baik secara multivariat maupun bivariat. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan analisis dapat dilanjutkan menggunakan metode parametrik, yaitu uji korelasi person, teman-teman. Nah, selanjutnya itu, berdasarkan hasil uji korelasi person ya teman-teman, yang ini diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar R sama dengan 0,127 dengan nilai signifikansi P sama dengan 29.
209. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat lemah antara fear of missing out dan regulasi diri pada responden, namun tidak signifikan secara statistik karena nilai P lebih besar dari 0,5, teman-teman. Nah, lalu kita lanjut lihat dari scatter plot-nya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari scatter plot-nya ini, sebaran titiknya itu data yang cukup tersebar ini tuh tanpa pola yang kuat ya, teman-teman. Jadi kayak sebarannya cukup jauh gitu. Jadi dengan garis regresinya ini yang sedikit menaik. Kita lihat dari garisnya ini tidak ini sedikit lurus ya, teman-teman. Sedikit horizontal yang nggak terlalu menaik gitu. Nah, lalu garis mengindikasi hubungan positifnya ini terlihat gitu. Kalau bahwa ini tuh sangat lemah antara FOMO dan regulasi dirinya. Nah, secara visual mendukung hasil korelasi sebelumnya bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel dari hasil uji linearitas pada pada korelasi ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke uji linearitas pada uji regresi, teman-teman. Nah, kita klik regression lagi. Nah, kita pilih yang linear regression ya, teman-teman. Nah, ketika sudah memilih ini, kita masukkan yang regulasi diri, karena regulasi diri ini variable dependent ya, teman-teman. Kita masukkan, lalu yang total efek kita masukkan ke covariates, teman-teman. Kita masukkan, sudah, kita ke bawah pencet yang bagian model. Bagian model kita tidak ubah apapun, kita ke statistik, kita ubah di bagian Durbin Watson, kita nyalakan. Durbin Watson kita nyalakan, lalu confidence intervalnya kita nyalakan, statistik kita nyalakan, deskriptif kita nyalakan, dan covariance matrixnya kita nyalakan, teman. Oke, lanjut. Plotnya juga kita ada yang nyalakan ya, teman-teman. Untuk plotnya kita nyalakan residuals versus predicted, teman-teman. Dan Kiki plot standar dessert residuals, teman-teman. Baik, kita tunggu aja lah sebentar karena masih loading. Oke, sudah muncul. Nah, mari kita interpretasi ya, teman-teman. Nah, dari hasil yang sudah terdapat, berdasarkan hasil analis regresi ya, teman-teman, menunjukkan bahwa total F tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total R dengan nilai P sama dengan 0,209. Nih, P-value-nya 0,209. Ini dinyatakan ini tuh eh, lebih besar dari 0,05 ya. Dan nilai F-nya itu 1,98. Nah, lanjut, koefisien regresinya ini sebesar 0, nih total F 0,137. Yang berarti setiap peningkatan satu skor FOMO hanya meningkat regulasi diri sebesar 0,137. Sehingga hubungan ini dinyatakan lemah ya, teman-teman. Nah, lanjut, karena nilai P tidak signifikan dan interval kepercayaannya itu mencakup 0 ya, teman-teman, maka FOMO bukan prediktor yang signifikan bagi regulasi diri dalam dalam model ini. Nah, kita masuk ke grafiknya, teman-teman nih. Nah, kita lihat residual versus predicted-nya.
Berdasarkan hasil ini, sebaran titik tampak acak dan menyebarnya merata di sekitar garis nol, yang menunjukkan bahwa asumsi homogenitas atau varian residual konstannya terpenuhi. Sedangkan nih pada Kiki plot standar desert residualsnya tuh menaik ya teman-teman, sehingga titik mengikuti garis diagonal secara cukup konsisten. Yang ini menandakan bahwa residual berdistribusi normal. Dengan demikian, kedua grafik ini mendukung bahwa asumsi regresi linear ini itu telah terpenuhi, teman-teman. Nah, dari hasil ini, kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu yang saya akan jelaskan, yaitu yang terakhir, uji kategorisasi ya, teman-teman. Nah, uji kategorisasi adalah proses mengelompokkan skor menjadi kategori tinggi, sedang, rendah didasarkan pada persentil mean SD atau rentang teoritis menurut Azwar 2012. Oke, mari kita masuk ke uji kategorisasi ya teman-teman. Kita bisa masuk ke JSP-nya, kategorisasi. Nah, kita bisa masuk ke deskriptif, teman-teman. Kita masuk ke deskriptif, chat, kita tunggu. Kita tunggu dulu ya teman-teman, karena ini sedikit nge-lag. Tidak muncul, kita tunggu saja sebentar. Nah, lanjut, JSP-nya sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita masukin saja total R-nya teman-teman. Yang dependent variable itu yang regulasi, dan total F ke covariance. Nah, jenis kelamin, teman-teman. Kelamin kita masukin ke faktor. Oh, S. Mohon maaf, salah teman-teman. Saya salah masukin data. Jadi, kita ulang aja teman-teman. Kita masuk ke deskriptif, lalu pencet deskriptif statistik ya teman-teman. Ini untuk yang uji eh, uji kategorisasi teman-teman. Nah, kita masukin saja total F dan total R variabel. Lalu jenis kelaminnya kita masukin split teman-teman. Nah, kita kan di sini ingin mencari tahu di mana titik rendah, sedang, dan tinggi dari nilai yang ingin kita tentukan teman-teman. Nah, di sini tuh berdasarkan hasil deskriptif ya teman-teman, diperoleh bahwa rata-rata skor regulasi emosi total R ini itu pada laki-laki adalah 44,682 dan pada perempuan 44,875. Yang keduanya ini berada dalam kategori sedang ya teman-teman. Nah, rentangnya itu skornya bisa 43 sampai 47. Nah, ini tuh masuknya itu ke sedang, teman-teman. Nah, begitu juga dengan skor yang FOMO. Nah, yang di mana laki-laki ini memiliki rata-rata nilai 4,5,341. Nah, lalu yang perempuannya 45.000. Nih, yang perempuan 45.000. Nah, ya hal ini juga termasuk dalam kategori sedang karena ini tuh masuknya ke rentang skor 43 sampai 47. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
laki-laki maupun perempuan cenderung cenderung berada pada kategori sedang dalam hal tingkat fear of missing out maupun kemampuan regulasi emosi. Nilai standar defisiensi yang relatif kecil pada kedua kelompok juga menunjukkan bahwa penyebaran skor tidak terlalu jauh dari rata-rata sehingga data tergolong homogen ya teman-teman. Nah, berikut eh, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.